Halo semua, perkenalkan nama saya Tania Bunga Citra dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan nomor NPM 24011010025 dari kelas bela negara G142. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau bela negara itu nggak cuma berkaitan dengan militer maupun pertahanan saja? Faktanya, nilai-nilai bela negara mempunyai hubungan langsung dengan pembangunan ekonomi kita. Bahkan menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, di video ini kita bakal bahas bagaimana kedua hal ini saling terhubung dan berdampak besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Jadi, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke videonya. Oke, setelah gambaran besarnya sudah jelas, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Sebenarnya, apa yang terjadi ketika nilai-nilai bela negara diterapkan dalam pembangunan ekonomi? Pertama, meningkatnya kesadaran bela negara membawa dampak besar pada stabilitas nasional. Nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kebersamaan yang tumbuh di masyarakat membuat kondisi sosial lebih aman dan kondusif. Lingkungan yang stabil seperti ini otomatis meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Buktinya sudah terlihat pada tahun 2024, di mana investasi industri pertahanan meningkat hingga 20,8% dan salah satu faktor pendukungnya adalah meningkatnya kesadaran bela negara di kalangan masyarakat. Artinya, semakin kuat nilai bela negara, semakin kuat pula persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan juga terbukti mengurangi potensi konflik di beberapa wilayah perbatasan. Kerjasama antara warga dan aparat pertahanan mampu menurunkan konflik hingga 30%. Dampaknya signifikan, rasa aman meningkat, stabilitas ekonomi lebih lancar, dan peluang investasi baru mulai terbuka di daerah-daerah tersebut. Sinergi ini juga terlihat dari peran UMKM dalam mendukung pertahanan. Ketika UMKM terlibat dalam rantai pasok seperti produksi, komponen, logistik, atau peralatan pendukung ekonomi lokal ikut berkembang. Lapangan kerja tercipta, inovasi tumbuh, dan kegiatan ekonomi daerah menjadi lebih dinamis. Di sisi lain, modernisasi pertahanan juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Melalui skema offset dan transfer teknologi senilai Rp50 triliun, kemampuan industri nasional semakin meningkat. Upaya ini bukan hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga mendorong Indonesia masuk ke persaingan teknologi global. Meski begitu, masih ada tantangan seperti koordinasi antar lembaga dan pembagian peran yang belum sepenuhnya selaras. Jika hambatan ini bisa diselesaikan, sinergi antara pembangunan ekonomi dan pertahanan dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa bela negara dan pembangunan ekonomi bukan dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya saling menguatkan dan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia yang lebih maju, stabil, aman, dan berdaya saing tinggi. Itulah bagaimana nilai-nilai bela negara berperan besar dalam memperkuat ekonomi dan mempersiapkan Indonesia menuju 2045. Jadi, bela negara itu bukan cuma tugas militer saja, tapi juga kita semua. Mulai dari meningkatkan kesadaran, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi di lingkungan kita. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam bela negara.